Sobat Katolikku hebat, tanggal 3 Juni Gereja Katolik memperingati Santo Carolus Elwanga, martir dari Uganda. Banyak wajah orang-orang kudus di surga yang bersinar dengan terang Allah adalah wajah-wajah gelap. Afrika Utara adalah salah satu wilayah pertama yang diinjili dan merupakan rumah bagi gereja yang hidup, beragam, dan ortodoks selama lebih dari 600 tahun. Afrika Utara memiliki lebih dari 400 keuskupan dan memperkaya gereja universal dengan banyak teolog, martir, dan santo. Salah satu santo yang kemudian terkenal sebagai filsuf dan teolog berpengaruh dalam gereja Katolik yakni Santo Agustinus yang lahir di Tagaste, Afrika Utara tanggal 13 November tahun 354 meninggal tanggal 28 Agustus tahun 430 pada umur 75 tahun. Budaya Katolik itu tenggelam di bawah gelombang dahsyat tentara Muslim Arab yang membanjiri Afrika Utara pada abad ke-7, mengubah lanskap budaya dan agamanya. Kantong-kantong kecil kekristenan terus eksis dalam isolasi selama beberapa abad lagi. Tetapi pada tahun 1830, ketika penjajah dan misionaris Prancis menetap di Tunisia dan Aljazair, kekristenan lokal telah hilang sama sekali. Cahaya Kristen telah padam di Afrika Utara berabad-abad sebelumnya. Namun orang-orang kudus saat ini adalah para martir Afrika abad ke-19. Sementara Afrika Utara tetap dalam cengkeraman ketat Islam, Afrika Sub-Sahara hidup dalam kenyataan yang berlawanan. Ia telah memeluk agama Kristen. Sepanjang abad ke-19, imam misionaris yang berani dan religius dari berbagai negara Eropa menembus jauh ke dalam kota, sabana, hutan, dan delta sungai dari benua gelap membawa terang Kristus. Sebagian besar mereka diterima dengan baik dan memulai proses evangelisasi, inkulturasi, dan pendidikan yang panjang dan kompleks yang telah mengubah Afrika Sub-Sahara saat ini menjadi wilayah yang sebagian besar beragama Kristen. Carolus Elwanga dan rekan-rekannya semuanya adalah pria yang sangat muda, berusia remaja dan 20-an, ketika mereka menjadi martir. Mereka bertentangan dengan penguasa lokal mereka karena satu alasan dan satu alasan saja, mereka adalah orang Kristen dan menganut moralitas Kristen. Penguasa tidak mempertanyakan kesetiaan, pengabdian, atau pelayanan mereka kepadanya. Dia curiga terhadap para imam Eropa yang telah membawa iman, waspada terhadap campur tangan luar di kerajaannya, dan juga ingin membuat rakyatnya terkesan dengan tampilan kekejaman dan kekuasaan. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dibela mati-matian oleh para pengikutnya di mana-mana meskipun hal itu mengakibatkan kematian. Di Afrika, terutama di Uganda, pembelaan iman ini telah mengakibatkan pembunuhan banyak martir. Penganiayaan dan pembunuhan atas orang-orang Kristen itu disebabkan oleh ajaran Kristen yang dianggap sebagai penghalang utama pelaksanaan adat istiadat kafir di Uganda. Ketika itu, adat istiadat di sana masih tergolong sangat primitif. Perdagangan budak, poligami dan pemerkosaan anak-anak dianggap hal yang biasa. Demikian juga pelestarian adat istiadat dan animisme masih dianggap sebagai perkara budaya yang harus digalakkan. Oleh karena itu kedatangan misionaris-misionaris Katolik pada tahun 1879 untuk mewartakan Injil Kristus dianggap sebagai penghalang keberlangsungan praktek adat istiadat dan kebiasaan buruk di atas. Akibatnya, penguasa setempat melancarkan aksi pembunuhan terhadap para misionaris itu. Banyak juga pemuda-pemuda Uganda yang sudah menjadi Kristen dibunuh. Carolus Elwanga adalah salah seorang anak yang melayani Raja Mwanga. Ia menggantikan temannya Yosef Mukasa. Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat. Ia biasa memuaskan nafsu seksnya pada anak-anak lelaki yang melayaninya. Melihat kebejatan Mwanga ini, Carolus Elwanga selalu bersikap hati-hati. Ia juga mengawasi anak-anak Kristen Uganda yang sudah menjadi Kristen agar tidak tercemar oleh perbuatan bejat Mwanga. Raja Mwanga sangat benci terhadap ajaran-ajaran Kristen. Hasutan orang-orang Arab semakin menambah kebencian Mwanga terhadap keluhuran ajaran iman Kristen sekaligus misionarisnya. Anak-anak Uganda yang sudah menjadi Kristen tidak terlepas dari berbagai ancaman. Namun anak-anak ini semakin kuat imannya dan tidak menghiraukan segala bentuk ancaman itu. Pada tanggal 25 Maret tahun 1886, Raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Ia sangat marah dan lalu membunuh anak-anak itu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para kepala suku dan meminta pertimbangan mereka untuk menghukum anak-anak Kristen yang lain. Hal ini sama sekali tidak menggentarkan hati mereka. Mereka rela mati demi imannya. Anak-anak Kristen yang belum dibunuh, termasuk di dalamnya Carolus Elwanga, ditangkap dan dipenjarakan.
Carolus yang tertua segera mempermandikan dan mengajar mereka tentang ajaran-ajaran iman Kristen. Ia menguatkan hati mereka untuk menerima segala akibat yang paling buruk. Iman mereka teguh dan mereka bersedia menjalani hukuman bakar yang ditimpakan atas mereka. Carolus dibunuh bersama kawan-kawan demi membela iman Kristen. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memberi mereka pahala di surga yang jauh lebih membahagiakan. Oleh Sri Paus Paulus ke-6, Carolus dinyatakan kudus pada tahun 1964. Sobat Katolikku hebat, ikutilah teladan keberanian dari Santo Carolus Elwanga untuk berkorban demi iman akan Kristus dan pelayanan bagi sesama. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribue nobis Domini Deus perpetuus.